apakah Ya'juj wa Ma'juj, apakah Dajjal, apakah Al-Masih, apakah itu semuanya kita. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Selamat sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan satu ceramah daripada Kiai Haji Buya Syakur yang teman-teman sekalian dengan terang benderang menjelaskan tentang siapa yang akan datang di akhir zaman. Nah, teman-teman sekalian, di sini dia menjelaskan tentang Yesus Kristus, ya, Al-Masih katanya. Lalu ada yang mengatakan juga Nabi Isa, walaupun sebenarnya berbeda ya, visi misi kedatangannya itu beda. Nah, selama ini kan mereka mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Dan kita melihat juga dari sisi teologisnya di sini itu berbeda. Kalau Isa Al-Masih datang ke akhir zaman, itu membunuh babi-babi dan mematahkan salib. Kemudian, kalau di Kristen, Yesus Kristus datang itu untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya untuk dibawa ke tempat yang berbahagia sesuai dengan janjinya. Itu kita dibawa ke dalam kerajaannya, teman-teman sekalian. Oleh karenanya, kita akan dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur mengenai siapa yang akan datang di akhir zaman ini. Berikut videonya. Wabarakatuh. Nama saya Padli dari Lewi Kujang. Pertanyaan saya, Buya, saya suka mengikuti kajian Buya di channel YouTube-nya Buya. Kalau tidak salah, beberapa hari yang lalu Buya sempat mengatakan jika Dajjal yang disimbolkan, yang digambarkan dengan bermata satu atau yang kakinya melangkah, sekali melangkah bisa ribuan kilometer, itu hanya sebagai simbol-simbol saja. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana dengan lawannya, Buya, yaitu Imam Mahdi dan Nabi Isa? Oke. Saya tidak bisa memastikan apakah Ya'juj wa Ma'juj, apakah Dajjal, apakah Al-Masih, apakah itu semuanya kita tidak bisa memastikan. Orang yang mengatakan Imam Mahdi sudah turun, ya mangga. Tetapi saya melihat dari keuntungannya, ketika kita masih ada harapan, ada sesuatu yang ditunggu. Ini sangat penting, membuat kita tidak mudah frustrasi karena harapan ada. Kalau kita masih ada, baru saya bicarakan tadi itu, karena nggak ada harapan, masa depan kita sudah gelap gulita, itu frustrasi. Selagi masih ada harapan, kita masih sanggup bernafas. Barangkali besok ada harapan baru, mungkin ada kesempatan baru. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, frustrasi. Paling-paling masang bulu nih, ngeral sepur, iya kan? Atau beli tambang. Nah, jadi terlepas nanti terbukti atau tidak terbukti, kita tetap mengatakan wallahu a'lam. Teksnya ada, ya kita percaya. Maknanya apa? Apa salahnya sih kita nggak usah lancang, tinggal bilang saja wallahu a'lam, kan boleh. Alif lam mim wallahu a'lam bimuradihi, boleh. Masa nggak boleh? Masa kita nggak boleh bilang nggak tahu? Itu daripada kita menetapkan atau menafikan, itu menjadi beresiko, wallahu a'lam. Tapi saya hanya melihat dari segi keuntungannya. Nanti yang ditunggu manusia terserah apapun yang ditunggu. Kita di sini menunggu Ratu Adil, yang seberang sana menunggu Mesias, yang sana nunggu Imam Mahdi. Silahkan nunggu bergola juga boleh, ya kan gitu. Termasuk kita ada harapan keadilan di hari akhirat, ada pengadilan. Itu minimal orang sekalipun dizalimi apapun, begitu yakin ada yaumul hisab, dia tidak akan putus asa. Nanti suatu ketika ada keadilan. Nah, itu yang penting kan begitu. Bagaimana nanti buktinya pengadilan itu, ya kita ya tetap mengatakan wallahu alam. Karena saya belum pernah masuk kuburan, saya belum pernah masuk surga. Katanya semuanya
Dan juga kalaupun sorga yang sangat banyak diuraikan di dalam Al-Quran, namanya sorga itu lengkap diceritakan dalam Al-Quran. Sampai sekarang saya belum berani menceritakan sorga, apalagi namanya Dajjal dan sebagainya, Ya'juj wa Ma'juj dan sebagainya. Sorga yang diterangkan panjang lebar juga saya tidak berani menerangkan sorga disampaikan seperti sekarang ini. Kenapa? Itu sangat kondisional sekali. Jangan sampai kita secara tekstual menyampaikan apa adanya. Coba bayangkan, kalau saya ceritakan nanti kalau bapak-bapak masuk sorga, nanti di sorga akan dapat bidadari 40. Apa yang terjadi? Ibu-ibu bapak beramai-ramai berdoa, ya Allah mudah-mudahan suami saya nggak masuk sorga. Boro-boro 40 hiji be sakit. Satu aja saya sakit panasnya bukan main, lagi 40 lagi. Tambah lagi 40 punya stafnya itu masing 40 punya 70 pengawal. Satu pengawal maju yang tiap tahun banjiran. Apalagi Dajjal yang tidak diuraikan, hanya sekali diucapkan. Sorga jadi bingung kok, betul enggak? Kalau saya ceritakan nanti orang di sorga itu wajahnya putih-putih, wa taswaddu wujuhuhum. Saya ceritakan sama orang Afrika, marah mereka, dasar rasialis loh katanya. Jadi ini wajah neraka gitu. Betul enggak? Nanti ada sorga hurum maksuratun fil khiyam wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti kamu dapat bidadari di dalam kemah-kemah. Apa enaknya kemah? Di lantai pakai kemah. Kalau sorga yang saya bayangkan adalah di hotel bintang 5 dong. Ya, di penthouse yang paling atas loh, yang semalam 200 juta harganya kan gitu. Masih di kemah, apa enaknya? Jadi kita punya imajinasi sudah berbeda. Itulah makanya kita menerangkan Al-Quran itu harus, ya itulah harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan apa adanya, nanti jadi nggak menarik. Yang penting silakan kau ceritakan bagaimanapun, bagaimana kira-kira orang bercita-cita pengen masuk surga. Kalau yang suka ngadu jago, katakan di sorga jagonya 2 meter tingginya. Ya kan begitu. Kemudian kalau di sini yang senang artis-artis, Dewi Persik mah banyak di sorga. Ya kan begitu. Yang tukang ngadu gaplek, banyak gaplek. Ada yang dari kaca, dari kertas, ya dari mutiara gaplenya, kan begitu. Seperti yang suka main cewek, katakan di sana, wah hostess banyak di sana tuh. Nah, saya kira sesuai dengan yang tukang bubadok bilang kan makan sekenyang-kenyangnya. Nah, artinya kita bercerita sesuai kita di kebebasan, jangan terlalu letterlek sekali. Karena bagaimanapun Allah tidak salah mengatakan bidadari di kemah-kemah, karena pada waktu ayat itu turun orang Arab tinggalnya di kemah-kemah. Itu aja persoalannya kan. Betul enggak? Kenapa Allah membolehkan cebok pakai batu? Ya karena di Jazirah lebih susah air. Masa enggak cebok? Ya pakai seadanya lah, tapi jangan pakai tulang, jangan pakai telepong kan gitu. Pakai batu juga, batunya yang betul-betul menyerap. Lalu jangan sampai sekarang boleh nggak pakai tisu? Nggak boleh, karena Nabi nggak pernah pakai tisu. Ya pokok belum ada tisu, gimana lagi? Ya kan begitu. Nah, saya kira kita harus cerdasi semacam itu. Jadi agama itu jangan diterangkan persis apa adanya, disesuaikan dengan kemampuan kita berimajinasi, kecerdasan logika kita dan imajinasi kita, sehingga hal itu menjadi menarik. Saya kira begitulah kira-kira. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari pencerahan ya, ceramah dari Kiai Haji Buya Sakur. Dan di sini kita bisa belajar teman-teman sekalian bahwa mereka sendiri sebenarnya dalam keraguan-raguan soal itu. Tetapi ya mereka yang kandurun-kandurun ini ketika berbicara itu langsung mengklaim, langsung juga memojokkan agama lain sambil
percaya, meyakini bahwa mereka lah yang paling benar. Padahal itu semua adalah hak daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menentukan, ya, dalam iman mereka. Berbeda dengan iman kekristenan juga, bahwa kita sangat yakin. Misalnya bicara tentang keselamatan, itu tanpa ada keraguan dalam kekristenan. 100% kita berpegang bahwa hanya dengan iman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita bisa masuk surga. Tetapi kan kita tidak seperti mereka. Koar-koar, kita bilang kafir ini, kamu sesat dan lain sebagainya, kita tidak berbaur dengan agama lain. Itu kita tidak melakukan itu. Karena kekristenan mengajarkan tentang kasih. Kita tidak boleh sombong, kita harus rendah hati seperti Yesus Kristus yang rendah hati. Nah, jadi teman-teman sekalian, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu bukan untuk membunuh babi dan juga mematahkan salib. Sekalipun Kiai Haji Buya Sakur tidak membahas hal itu dalam ceramah ini. Tapi kalau kita melihat visi misi Yesus atau Isa Al-Masih, Nabi Isa mereka yang mereka cocok-cocokkan dan sama dengan Yesus, itu jelas bahwa dia akan membunuh babi dan mematahkan salib. Ya, ya. Kemudian dia akan menjadi nanti imam di masjid gitu ya, akan menegakkan syariat Islam kata mereka. Ya, kalau Nabi mereka Nabi Isa sih ya silakan aja ya. Tapi kalau ini dikaitkan dengan iman Kristen, maka Anda sangat keliru. Karena ketika Tuhan Yesus datang, itu tidak bawa agama, tidak menegakkan aturan manusia, tapi yang dia lakukan adalah membangun sebuah kerajaan terbaru, yaitu kerajaan sorga. Ya, dan di sanalah kita akan hidup bersama-sama dengannya. Bagi yang orang yang sudah percaya kepadanya pastinya. Jadi ketika dia datang, yang terjadi, orang mati akan dibangkitkan. Orang yang masih hidup, yang beriman kepadanya, diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Lalu kita bersama-sama diangkat ke angkasa, menyongsong kedatangannya di atas awan-awan. Dan semua orang akan bertekuk lutut, semua orang akan menyesal. Dan semua orang barulah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia.